Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulandari Mubarokah, NIM 200311613630 dari kelas Offering C8, Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan melaporkan hasil observasi pendidikan yang telah saya lakukan di salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah pengantar ilmu kependidikan, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Anggia Listianingrum. Laporan hasil observasi kali ini adalah terkait dengan permasalahan pendidikan di Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang diterapkan di salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Mojokerto yang telah saya observasi adalah sistem pendidikan nasional. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989, definisi sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional ini, perlu adanya suatu kurikulum yang sesuai dengan zaman saat ini. Kurikulum yang diberlakukan adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini diberlakukan mulai tahun ajaran 2014-2015. Kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik, tematik integratif, dan penilaian autentik. Selanjutnya adalah membahas tentang penerapan sistem pendidikan karakter. Karena lembaga pendidikan yang saya observasi kali ini menggunakan kurikulum 2013, di mana SKL kurikulum 2013 berisi tentang sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Berbicara tentang sikap peserta didik, sikap akan timbul karena adanya suatu karakter yang dimiliki oleh seseorang. Karakter adalah suatu ciri khusus atau khas yang dimiliki oleh seseorang atau suatu benda. Untuk menciptakan karakter yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tadi, maka diperlukan adanya pendidikan karakter pada suatu lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Kemendiknas pada tahun 2011 mengidentifikasikan nilai-nilai karakter menjadi 18, yaitu yang pertama religius, yang kedua jujur, yang ketiga toleransi, yang keempat disiplin, yang kelima adalah kerja keras, yang keenam adalah kreatif, yang ketujuh adalah mandiri, yang kedelapan adalah demokratis, yang kesembilan adalah rasa ingin tahu, yang kesepuluh adalah semangat kebangsaan, 11 cinta tanah air, 12 menghargai prestasi, yang ke-13 adalah bersahabat atau komunikatif, yang ke-14 adalah gemar menabung, yang ke-15 adalah peduli lingkungan, yang ke-16 adalah peduli sosial, yang ke-17 adalah cinta damai, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah saya lakukan di salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Mojokerto, dari ke-18 nilai karakter yang ada, beberapa nilai karakter sudah diterapkan pada lembaga pendidikan ini. Yang pertama adalah penerapan nilai religius melalui kegiatan sholat duha, sholat duhur berjamaah, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, dan yang terakhir adalah istighosah setiap hari Jumat. Yang kedua ada penerapan nilai karakter jujur melalui kantin kejujuran, di mana tidak ada penjual yang melayani langsung dalam transaksi jual beli, yang ada hanya sekotak uang dan beberapa box makanan yang telah ditulis jelas harganya. Jadi para peserta didik diharapkan untuk dapat membayar sesuai dengan harga yang tertera. Yang ketiga adalah penerapan nilai karakter disiplin melalui anjuran untuk datang tepat waktu sebelum upacara dimulai. Peserta didik yang ketahuan telat akan dihukum untuk melakukan sholat duha dan menunggu di gerbang sekolah sampai upacara usai. Selanjutnya adalah penerapan nilai karakter kreatif melalui pembelajaran seni rupa atau praktek seni rupa yang ada pada setiap tematik. Selanjutnya adalah penerapan nilai karakter demokratis melalui pemilihan ketua kelas dan perangkat kelas. Pemilihan ini dilakukan dengan cara voting agar demokratis tercipta. Selanjutnya adalah penerapan nilai karakter semangat kebangsaan melalui penyanyian lagu nasional pada hari Senin sewaktu upacara dan hari Selasa sampai Kamis setelah senam bersama. Selanjutnya adalah penerapan nilai karakter peduli lingkungan, yaitu melalui kegiatan Jumat bersih dan toilet bersih. Dan yang terakhir adalah penerapan nilai karakter peduli sosial melalui kegiatan Jariah Jumat.
Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu terkait penerapan pendidikan multikultural. Berdasarkan wawancara dan hasil observasi pada suatu lembaga pendidikan di Kabupaten Mojokerto, terdapat beberapa keberagaman yang ada. Yang pertama adalah keberagaman agama. Mayoritas peserta didiknya adalah Muslim, namun ada yang non-Muslim, yaitu berjumlah 2 anak yang beragama Kristen. Selanjutnya, untuk keberagaman latar belakang ekonomi keluarganya. Ada beberapa orang tua peserta didik yang bekerja sebagai PNS, ada yang bekerja sebagai buruh tani, atau buruh pabrik, atau yang lain-lain. Selanjutnya, untuk keberagaman budaya, yaitu tentang keberagaman suku bangsa. Pada lembaga pendidikan yang saya observasi ini, terdapat 4 suku bangsa yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama adalah suku Jawa, yang kedua adalah suku Sunda, yang ketiga adalah suku Batak, dan yang keempat adalah suku Ambon. Dari beberapa keberagaman yang ada, penerapan pendidikan multikultural ini tidak terlalu menonjol. Walaupun penerapannya tidak terlalu menonjol, tapi tetap ada pendidikan multikultural di salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Mojokerto ini. Dalam hal agama, yaitu pada saat istighosa hari Jumat, para peserta didik non-Muslim akan dikumpulkan pada suatu ruang kelas untuk berdoa atau menyanyi lagu-lagu agama Kristen. Selanjutnya adalah dalam hal budaya. Penerapannya adalah melalui penyanyian lagu daerah yang dinyanyikan pada saat setelah menyanyi lagu kebangsaan pada hari Selasa sampai Kamis. Penerapan lainnya adalah melalui mata pelajaran seni yang ada pada setiap tematik. Dengan adanya mata pelajaran seni ini, para peserta didik diharapkan dapat mempelajari seni dengan baik dan melestarikan budaya yang ada. Selanjutnya, para peserta didik juga diharuskan untuk melakukan diskusi atau kerja kelompok tanpa melihat latar belakang orang tuanya. Dengan adanya sistem seperti ini, para peserta didik akan lebih menghargai satu sama lain dan toleransi akan tercipta. Untuk pembahasan yang keempat adalah terkait permasalahan-permasalahan pendidikan yang muncul. Untuk yang pertama adalah permasalahan pendidikan terkait dengan sistem pendidikan. Untuk sistem pendidikan ini lebih banyak mengarah pada permasalahan penerapan kurikulum 2013. Yang pertama adalah kurangnya waktu pada saat menyelesaikan satu tematik saja. Yang kedua adalah minimnya materi yang tertulis pada buku tematik. Selanjutnya adalah permasalahan pendidikan terkait penerapan pendidikan karakter di lembaga tersebut. Permasalahan ini dapat dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama adalah faktor dari guru, dan yang kedua adalah faktor dari peserta didik itu sendiri. Yang pertama adalah faktor dari guru, di mana guru tidak dapat melihat satu demi satu perkembangan karakter yang ada pada anak murid didiknya. Dan yang kedua adalah karena sifat usil dan cuek pada peserta didik itu sendiri. Semisal, anak A usil pada temannya B. Jelas temannya B itu merasa tidak nyaman, sehingga tidak ingin melakukan pendidikan karakter dan penerapan nilai karakter itu lagi. Permasalahan pendidikan selanjutnya adalah tentang terkait penerapan pendidikan multikultural. Permasalahan ini berasal dari 2 faktor. Yang pertama adalah faktor peserta didik, dan yang kedua adalah faktor lingkungan keluarga. Yang pertama adalah karena sifat peserta didik itu sendiri yang cuek dan bodoh amat, sehingga memunculkan anti toleransi dan sifat egois, sehingga mereka mengindahkan adanya keberagaman-keberagaman yang ada. Terus yang kedua adalah faktor lingkungan keluarga. Kadang ada beberapa keluarga yang memang mendidik anaknya itu tidak boleh berteman dengan yang tidak sekelas dengan dia, sehingga sifat peserta didik ini akan menjadi egois ya karena lingkungan keluarga itu sendiri. Terkait munculnya berbagai permasalahan pendidikan, saya menyarankan kepada lembaga pendidikan yang telah saya observasi ini untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua atau wali murid agar pelaksanaan pendidikan karakter dan pendidikan multikultural ini dapat berjalan dengan baik. Kalau tentang adanya kurikulum 2013, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi bagaimana caranya agar tingkat pemahaman siswa itu lebih tinggi. Sekian yang dapat saya laporkan. Apabila ada salah kata atau tidak jelas dalam penyampaian
saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum